akan menjelaskan salah satu alat instrumen analisis yang sering digunakan dalam penelitian. Alat turbidimeter ya. Turbidimeter ini fungsinya untuk menguji kekeruhan, kejernihan, menguji kekeruhan pada sampel air ya. Biasanya kita kalau atau salah satu mahasiswa maupun dari masyarakat melakukan suatu analisis air ya, yang masih diragukan bahwa misalkan ada air sumur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat tapi diragukan karena tingkat kekeruhannya ya, tingkat kekeruhannya. Jadi untuk uji tingkat kekeruhan ini menggunakan alat turbidimeter. Jadi prosedurnya ini ya, turbidimeter ini setiap digunakan dia harus di running dulu. Tahu di running? Diaktifkan dulu di running selama 1 jam sebelum digunakan itu. Selama 1 jam ini alat turbidimeter. Terus kemudian alat turbidimeter ini ada menggunakan standarnya, standar kalibrasi. Ini adalah standar kalibrasi. Kalau yang kalian tahu, ibu mau tanya dulu, satuan dari uji kekeruhan itu satuannya apa? Satuan dari hasilnya untuk uji kekeruhan berarti NTU, NTU kan itu satuannya adalah NTU. Nah ini sampel yang di botol ini adalah standar untuk melakukan satu kalibrasi alat. Jadi sebelum digunakan itu alat di running dulu, turbin ini di running dulu, kemudian kita kalibrasi. Nah kalibrasi ini menggunakan standar ini. Standar ini memang sudah bawaan dari alat. Ya, di sini ada dari 0,1 NTU sampai dengan 4000 NTU. Ya, nah di sini ada tombol power. Nah, dia akan hidup setelah kita tekan tombol power on off ya, kita on, kemudian hidup. Nah di sini ada rangkaian kolom-kolom yang akan dimasukkan untuk memasukkan sampel dengan untuk mengkalibrasi. Ibu masih ini ya, untuk mengkalibrasi. Nah kalau kita memasukkan ini, misalkan dia meminta kalibrasi, dia minta kalibrasi itu dia dari 0,1 NTU, kemudian kita masukkan standar ini ke dalam, kita masukkan ini ke dalam, nanti dia minta lagi 20 NTU ya, jadi dari 0,1 20, kemudian 200, kemudian 1000 sampai dengan 4000 NTU ya. Jadi kalau dimasukkan ini alat, dimasukkan ini standar kalibrasi, dia akan minta kembali ke 20 NTU ya. Ini dia karena tidak di running, kan dia harus di running 1 jam. Dia harus sebelum digunakan dia harus di running, dia angka 000 di situ. Ya. Kemudian kalau misalkan kita masukkan ini, misalkan contoh ya. Ibu masukkan ini standarisasi ya. Ini standarisasi, ini prosesnya ada minyaknya ini ya. Ada oilnya untuk membersihkan tabung ini. Ya, ini ada oilnya. Kemudian, misalkan ini salah satu contoh saja ya, karena ini tidak bisa lama-lama di itu. Yang mau pakai ini nanti benar-benar penelitian, kalibrasi. Kotoran macam di mana di got-got, kekeruhannya terlalu
kuat tinggi sekali. Nanti kalian petugas itu mencari perbandingan sebenarnya tingkat kekeruhan yang normalnya itu berapa. Nah, ini yang namanya alat turbidimeter. Ya, jadi tetap menggunakan standarisasi kalibrasi, ya. Ini yang standarisasi kalibrasinya ini. Dan ini tidak segampang dan tidak semudah ini menggunakan ini. Ibu menggunakan ini harus teliti dan benar-benar bersih. Ya, harus steril. Ibu harus pegang tisu. Makanya ibu tidak mau kas-kas keluar karena selama tidak digunakan dengan benar-benar melakukan analisis, tidak boleh kas-kas keluar BPN. Jadi ibu mau jelaskan hanya sebagai fungsi, dan ini alat-alat dengan kalian lihat langsung. Ini tabung sampelnya, ya. Ini tabung sampelnya itu tadi standarisasi untuk kalibrasi. Dan ini adalah alatnya, di foto saja, di video saja, no? Gitu. Ya. Jadi kalau itu kalian benar-benar melakukan satu observasi alat, ya. Nah, pas-pas juga di sini masih ada alat, masih ada sampel yang diujiin kemarin, ya. Gitu. Ibu terima kasih sudah menjelaskan cara penggunaan alat turbidimeter ini, dari cara penggunaannya, sampelnya yang digunakan, dan hasil yang ditemukan. Jadi apa yang Ibu jelaskan tadi kan kalian sudah paham. Yeah. Jadi untuk alat ini untuk menganalisis satu sampel air untuk uji tingkat kekeruhan, ya. Jadi sebelum alat digunakan itu alatnya harus di running, yang seperti Ibu jelaskan tadi, di running selama 1 sampai 2 jam. Kemudian kalau sudah normal, sudah bagus, kita langsung gunakan untuk pengujian sampelnya. Tapi sebelumnya Ibu harus mengkalibrasi juga. Kalibrasi ini yang ini ada standarnya, ya. Menggunakan standarnya ini tidak sembarang dipegang-pegang, ya. Nanti benar-benar kalau Ibu sementara mengerjakan penelitian analisis, Ibu harus steril, Ibu petangan, Ibu harus pegang tisu. Cuma karena ini kalian hanya mengambil data untuk memvideo alat, penggunaan alat, jadi Ibu menjelaskan tidak harus mengeluarkan ini standarnya, karena standar tidak bisa, harus hati-hati, tidak bisa tangan kotor memegang ini karena dia harus steril masuk ke dalam alat turbidimeter. Setelah kita setelah kita standarisasi kalibrasinya, kita kalibrasi, kita langsung uji sampelnya. Tadi Ibu jelaskan sampelnya kita masukkan pada dalam tadi, di tabung tadi di dalam, kemudian akan terbaca di sini. Terbaca hasilnya uji kekeruhan, terbaca hasil dari tingkat kekeruhannya dengan satuan tadi apa? NTU. Ya. Jadi satuan dari kekeruhan itu adalah NTU. Oke? Terima kasih. Sudah paham? Ya. Baik, itulah hasil wawancara dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.